在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika mereka mendekati pusaran, Wang Lin menyingkirkan kompas bintang. Dia dan Cihu terbang sepanjang sisa perjalanan dan tiba di peron tepat di bawah pusaran setelah beberapa saat. Keduanya saling memandang. Wang Lin mengatupkan tangannya dan berkata, "Saudara Cihu, mari kita bertemu lagi di Suzaku." Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan kuali kembali muncul di tangannya. Cihu menarik napas dalam-dalam. Dia dengan tulus menatap Wang Lin dan berkata, "Saudara Cheng, kamu harus datang mengunjungiku agar kita bisa minum bersama." Wang Lin tertawa dan mengangguk. Dia mengaktifkan tungku kembali dan pusaran muncul di hadapannya. Dia melihat ke alam surgawi sekali lagi sebelum melangkah ke pusaran dan menghilang. Banyak hal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, tapi satu hal yang mengejutkan semua orang di negara budidaya peringkat 4 atau lebih tinggi adalah murid inti Suzaku, kupu-kupu merah, telah kehilangan lengannya karena seseorang. Dengan hancurnya aliansi 4 sekte dan Sueyu menjadi negara budidaya peringkat 5, ketenarannya meledak di planet ini. Rumor tentang dirinya tidak pernah berakhir, seperti bagaimana dia mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun, dan bagaimana dia diterima sebagai murid inti Suzaku. Hal-hal ini masih dibicarakan oleh para kultivator. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kupu-kupu merah telah memperoleh kuali hujan dan telah memasuki alam surgawi. Namun, 5 bulan yang lalu, semua negara budidaya peringkat 5 berkumpul di altar Suzaku untuk konferensi yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Konferensi ini sudah setengah jalan ketika pusaran tiba-tiba terbuka di langit dan kupu-kupu merah berjatuhan. Dia kehilangan lengannya, dan dia hanya mengatakan satu hal sebelum pingsan. Cheng Niu. Ini adalah nama yang diucapkan kupu-kupu merah sambil mengertakkan gigi sebelum pingsan. Semua utusan dari negara budidaya peringkat 5 tercengang. Tak lama kemudian, berita tentang kupu-kupu merah kehilangan lengannya dan menyebut nama Cheng Niu dengan cepat mulai menyebar. Nama Cheng Niu tiba-tiba menjadi lebih terkenal daripada nama kupu-kupu merah, itu menjadi bintang paling terang di planet ini. Semua orang menebak-nebak dari planet mana Cheng Niu ini berasal. Suatu saat, kupu-kupu merah terbangun dan berbicara tentang identitas Cheng Niu. Cheng Niu ini berasal dari Suzaku, dan dia dari keluarga Cheng. Saat informasi ini keluar, seluruh planet terkejut. Hal pertama yang terjadi adalah nenek moyang keluarga Cheng memeriksa daftar keluarga mereka. Mereka benar-benar menemukan seseorang bernama Cheng Niu. Namun anggota keluarga tersebut belum genap berusia 30 tahun dan baru pada tahap pendirian yayasan. Nenek moyang membawa anggota keluarga dan catatan keluarga ke Suzaku untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Alhasil, rumor tentang Cheng Niu menjadi topik populer di kalangan kultivator. Ada lebih banyak lagi penggarap yang mencari-cari untuk mencoba menemukan identitas sebenarnya dari penggarap misterius ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil pada akhirnya. Negara Suzaku bereaksi terhadap semua ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan hal ini sangat jarang terjadi. Orang bernama Cheng Niu menjadi pemuda nomor 1 di Suzaku. Meskipun keluarga Cheng mengatakan bahwa Cheng Niu ini mungkin bukan nama sebenarnya Cheng, hanya sedikit orang yang mempercayainya dan banyak orang yang datang berkunjung. Hal ini menyebabkan Cheng Niu dari keluarga Cheng ketakutan sekaligus sedikit bangga. Masalah ini tiba-tiba melonjak lagi ketika Tuan Muda Klan Iblis Raksasa kembali 3 bulan lalu. Kembalinya Cihu menyebabkan banyak orang datang berkunjung, dan Suzaku bahkan mengirim seseorang untuk datang menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Cheng Niu. Cihu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Cheng Niu, dan ketika dia ditekan oleh utusan dari Suzaku, dia hanya mengatakan satu hal. "Saya tidak tahu nama asli orang ini, saya hanya tahu namanya Cheng Niu." Kultivasi orang ini tidak dapat diduga, dan mengenai dendamnya terhadap kupu-kupu merah, saya tidak tahu alasannya. Namun, dari apa yang saya lihat, rekan kultivator kupu-kupu merahlah yang terus bertindak melawannya. Pada akhirnya, Cheng Niu terpaksa bertindak juga. Jika aku berbohong, biarkan jiwaku menghilang.
Setelah Cihu mengatakan semua ini, dia segera memasuki budidaya pintu tertutup dan menolak untuk melihat pengunjung. Pernyataan ini entah bagaimana bocor dan menyebar dengan cepat. Hal ini membuat nama Cheng Niu kembali melambung di mana-mana dan semakin terkenal. Selanjutnya, setelah kupu-kupu merah pulih, dia mengirimkan pesan melalui Suzaku yang mengatakan, "Cheng Niu, pertarungan kita belum berakhir. Aku menunggumu menemukanku." "Cheng Niu, siapa kamu?" Pertanyaan ini tidak hanya ada di hati Cihu dan kupu-kupu merah, tetapi juga di benak setiap orang. Siapa sebenarnya Cheng Niu ini? Meski kupu-kupu merah pernah merekam potret Cheng Niu, Suzaku tidak pernah merilisnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Suzaku. Awan menutupi langit di area tempat Wang Lin memasuki alam surgawi. Petir menyambar di langit dan hujan turun tanpa henti. Badai ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Suatu hari, dua pedang terbang melintasi langit. Ada cahaya lembut yang menghalangi hujan, dan di dalam cahaya itu ada seorang lelaki tua dan seorang wanita muda. Guru, bepergian di tengah hujan ini menghabiskan banyak energi spiritual, jadi ini adalah metode pelatihan yang bagus. Benar, jika kamu tetap rajin, kamu akan dapat mencapai tahap formasi inti dalam 10 tahun. Gadis itu tiba-tiba bertanya, "Guru, menurut Anda tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Cheng Niu untuk dapat mengambil lengan dari kupu-kupu merah? Mungkinkah dia telah mencapai tahap transformasi jiwa yang legendaris?" Cheng Niu adalah senior yang jauh di atas kita. Bagaimana orang seperti saya bisa menilai dia? Namun, tebakanku adalah bahwa orang ini adalah kultivator formasi jiwa tahap akhir, bukan transformasi jiwa, atau kupu-kupu merah tidak akan kehilangan lengannya, dia akan mati. Raungan menggelegar terdengar di telinga mereka tepat ketika lelaki tua itu selesai berbicara. Tiba-tiba ada lebih banyak petir di langit, dan di dalam petir itu muncul pusaran raksasa. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pusaran seperti ular perak yang meluncur ke segala arah. Tidak baik, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia meraih muridnya dan segera mundur. Pada saat yang sama, tangannya yang lain membentuk segel dan cermin segi 8 muncul di hadapannya. Cermin kemudian mulai berputar dengan cepat. Dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi cermin dan dengan cepat pecah. Orang tua itu tidak punya waktu untuk merasa sedih atas kehilangannya. Dia menggunakan ledakan dari cermin yang pecah untuk membuat cadangan lebih banyak lagi. Namun, petir ganas menyerbu ke arah mereka. Mata lelaki tua itu dipenuhi keputusasaan. Dia menggigit bibirnya dan mendorong gadis itu menjauh. "Pergi, gurumu akan memblokirmu, ayo." "Guru," mata gadis itu memerah dan dia hendak mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, petir yang menyambar ke arah mereka tiba-tiba berhenti dan menyusut kembali menjadi sebuah bola. Pada saat yang sama, bola petir mengeluarkan kilatan terang, dan seorang pria muda mengenakan pakaian putih keluar dari cahaya tersebut. Orang tua dan muridnya menatap dengan heran pemandangan ini. Mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pemuda itu tenang saat dia keluar dari bola petir. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada lelaki tua dan muridnya. Pemuda berkulit putih ini adalah Wang Lin. "Planet Suzaku, aku kembali." Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian memandang ke arah lelaki tua dan perempuan muda itu seolah-olah mereka telah menunggu di sini untuk menyambutnya. Dia tersenyum lembut dan bertanya, "Rekan kultivator, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di Suzaku akhir-akhir ini?" Wang Lin memperhitungkan bahwa ketika kupu-kupu merah, yang kehilangan lengannya, kembali ke Suzaku, hal itu akan menimbulkan gangguan. Lelaki tua itu berdiri di hadapan gadis itu. Dia sangat berhati-hati dan dengan hormat berkata, "Senior, banyak hal telah terjadi di Suzaku akhir-akhir ini. Saya ingin tahu apa yang dimaksud senior?" Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Ceritakan semua yang telah terjadi." Sebelum lelaki tua itu sempat berbicara, gadis di belakangnya langsung berkata, "Yang terbesar tentu saja adalah orang bernama Cheng Niu." "Cheng Niu?" Wang Lin terkejut. Dia mengusap hidungnya dan segera menyadari apa maksudnya. Gadis itu mengabaikan pandangan tuannya dan dengan cepat berkata, "Itu benar. Hal terbesar di Suzaku saat ini adalah Cheng Niu."
Kupu-kupu merah kehilangan lengannya karena dia. Wang Lin merenung sejenak sebelum tersenyum tipis. Dia sudah menduga ini, jadi dia tidak terkejut saat mendengarnya. Sebaliknya, dia dengan santai bertanya, seperti apa rupa Cheng Niu ini? Apakah dia diinginkan oleh Suzaku? Gadis itu hendak berbicara ketika tuannya menghentikannya. Orang tua itu dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, "Senior, Suzaku tidak mengirimkan perintah apapun untuk menangkap Cheng Niu." Wang Lin terkekeh. Dia melihat melewati lelaki tua itu dan ke arah gadis itu. Dia kemudian mengeluarkan sebotol pil dari tasnya, melemparkannya ke depan, dan tersenyum. Gadis kecil itu jujur dan pintar, lumayan, jauh lebih baik dari gurumu. Sebotol pil ini akan membantu Anda mencapai tahap formasi inti. Ini hadiahku untukmu. Dengan itu, Wang Lin menghilang. Pusaran petir perlahan menghilang seiring hilangnya Wang Lin, dan hujan terus turun. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Bahkan saat ini hatinya masih belum stabil. Meskipun senior itu tersenyum sepanjang waktu, dia merasa seperti berada di hadapan dewa. Yang harus dilakukan pemuda itu hanyalah mengangkat tangannya dan lelaki tua itu akan mati. Gadis itu memegang pil di tangannya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Guru, pil jenis apa ini?" Orang tua itu mengambil botol itu dan melihat ke dalam, lalu ekspresinya langsung berubah saat melihat pil itu. Dia segera menuangkan satu pil dan mengendusnya. Tubuhnya bergetar. Dia segera memasukkan kembali pil itu ke dalam botol dan memasukkan botol itu ke dalam tas pegangannya. Dia menyeret gadis muda itu dan segera meninggalkan tempat ini. Gadis muda itu merasa frustrasi. Ketika jarak mereka lebih dari 10 km, dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan bertanya lagi. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar kegirangan saat dia berkata, "Murid, kecuali dia meminum pil yang salah, maka dia pasti orang yang sangat berkuasa." Itu adalah pil yang sangat ampuh bagi para pembudidaya formasi inti. Ada 3 pil di dalam botol ini. 3 pil adalah alasan yang cukup untuk menyebabkan bencana di negara air kasar kita. Gadis itu tercengang. Keduanya tidak tahu bahwa sebagian besar pil bumi hancur ini telah dimakan oleh binatang nyamuk Wang Lin. Wang Lin saat ini sedang melakukan perjalanan menuju negara Chu dekat Laut Setan. Dia membalas dendam dan kemudian pergi ke alam surgawi. Sudah waktunya dia pulang. Dia seharusnya kembali beberapa hari yang lalu, tetapi selama transfer kembali, ada semacam masalah yang mengubah lokasi di mana dia dipindahkan. Dia akhirnya dikirim ke planet tanpa kehidupan. Planet ini tidak jauh dari Suzaku. Saat ini gelap, jadi ketika Wang Lin mengangkat kepalanya, dia bisa melihat planet itu. Bulan ini sebenarnya juga sebuah planet, tapi jauh lebih kecil. Wang Lin dengan cepat terbang melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya. Mata Wang Lin berbinar saat dia berpikir, sayang sekali saya hanya berada di bulan sesaat sebelum transfer dimulai lagi. Meskipun tidak ada energi spiritual di sana, saya merasakan kekuatan misterius jauh di bawah tanah. Ketika kultivasi saya cukup kuat, saya harus memeriksanya. Wang Lin tidak berhenti di sepanjang jalan. Namun, jarak Chu terlalu jauh, jadi dia harus menggunakan beberapa susunan transfer kuno untuk menutup jarak. Sedangkan untuk kompas bintang, Wang Lin menemukan bahwa kompas itu hanya dapat digunakan di ruang hampa atau di antara bintang-bintang. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat membukanya di Suzaku. Dalam waktu 10 hari, Wang Lin tiba di perbatasan Chu dan Lautan Setan dengan bantuan susunan transfer kuno. Selama ini, ia berhasil memperoleh total 8 resep pil budidaya peringkat 5. Saat Wan Er melihat resep ini, dia pasti akan senang. Wang Lin tersenyum. Setelah dia memasuki Chu, dia melepas topi jeraminya dan tidak lagi menyembunyikan dirinya. Namun, saat Wang Lin memasuki Chu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke kejauhan menuju Cloud Sky Sect dan dengan ringan berkata, dia mendekati kematian. Lalu dia menghilang dari tempatnya. Zhang Bai adalah sebuah nama, dan nama di negara peringkat 50 ini berarti pembunuhan berdarah. Jenius itu berasal dari Sekte Setan Serangga Puli, dan dia adalah seorang kultivator Nas Chensol tahap akhir. Kemudian karena suatu alasan, dia mencuri teks suci dari Sekte Setan Serangga dan mengkhianati sektenya. Sekte Serangga Setan mengejarnya, tetapi dia selalu berhasil lolos.
Meskipun mereka berhasil melukainya dengan serius, banyak murid yang terbunuh di sepanjang jalan. Akhirnya, di bawah pengejaran seorang kultivator formasi jiwa, Zhang Bai melarikan diri ke lembah sunyi 9 hantu. Setelah melarikan diri dari kultivator formasi jiwa, dia tinggal di sana selama 100 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menjalani 100 tahun itu, tetapi pada saat dia keluar, dia telah mencapai tahap formasi jiwa. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia telah menjinakkan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia muncul, dia membunuh dalam perjalanan menuju klan setan serangga. Dikelilingi oleh banyak serangga, bahkan para penggarap formasi jiwa pun mati padanya. Bahkan mengetahui bahwa ada kultivator formasi jiwa tahap pertengahan dan tahap akhir di sekte setan serangga, dia tetap datang. Terlihat sekali betapa sombongnya orang ini. Akhirnya, orang ini diburu lagi, tapi kali ini oleh kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Dia memikat seniornya dari mantan sekte ke lembah 9 hantu desolet dan kemudian keduanya menghilang. 30 tahun kemudian, Zhang Bai keluar lagi dari lembah sunyi 9 hantu. Meskipun dia masih dalam tahap awal formasi jiwa, seniornya tidak ditemukan. Orang ini sepertinya sudah menyerah untuk membalas dendam pada sektenya dan meninggalkan negara asalnya. Dia berkeliling, melakukan banyak tindakan keji kemanapun dia pergi. Bahkan para penggarap formasi jiwa tahap menengah pun mengalami sakit kepala ketika berhadapan dengannya. Ini karena dia sepertinya telah mengembangkan beberapa teknik yang membuatnya mustahil untuk dibunuh. Setiap kali mereka mengira mereka membunuhnya, itu hanyalah salah satu klon serangganya. Akhirnya, orang ini memperoleh Rain Cauldron dan menjadi salah satu orang yang memasuki alam surgawi. Di alam surgawi, dia melakukan perjalanan tanpa lawan sampai dia mengacaukan seseorang yang tidak bisa dia ganggu dan gagal menjebak Wang Lin. Pada akhirnya, dia kehilangan beberapa klon sebelum terpaksa kembali menggunakan Return Cauldron. Bisa dibilang dialah orang pertama dari Suzaku yang kembali. Ketika dia kembali, dia juga menemui masalah yang sama yang dialami Wang Lin dan keluar jalur. Tapi dia lebih beruntung dari Wang Lin, dia langsung mendarat di Suzaku. Namun, dia mendarat di lautan setan. Karena dia telah kehilangan terlalu banyak serangga di alam surgawi, dia mulai membunuh lagi ketika dia berada di dalam lautan setan. Hampir setiap kultivator yang ditemuinya dibunuh olehnya. Setelah menyerap esensi dari semua pembudidaya tersebut, serangganya mulai berkembang biak dan dia melakukan perjalanan kecu. Alasan dia memusnahkan begitu banyak sekte tentu saja untuk memberi makan serangganya. Daging manusia tidak cukup untuk serangganya, itulah sebabnya Chu harus menghadapi bencana ini sekarang. Ketika utusan dari klan iblis raksasa melihat Zhang Bai datang ke Chu, dia diam-diam mengeluh. Meskipun dia juga seorang kultivator formasi jiwa, dia tidak menerobos pemahamannya sendiri tetapi menyerap pemahaman orang lain. Dari segi kekuatan, dia bisa menindas para penggarap Naschen Soul, tetapi dibandingkan dengan seseorang yang kuat seperti Zhang Bai, dia hanya bisa berlari. Zhang Bai saat ini sedang berdiri di puncak gunung, dikelilingi oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat dengan mata merah ke arah sekte di kejauhan. Sekte Langit Awan ini adalah sekte nomor 1 di negara Chu ini, dan ahli dalam bidang alkimia. Setelah hari ini, semua pil itu akan menjadi milikku. Dari apa yang saya dengar dari sekte lain, master sekte itu cantik. Saya ingin melihat apakah dia akan tetap cantik setelah dia diserang oleh serangga saya. Zhang Bai terbang menuju sekte tersebut. Raungan serangga sangat mengintimidasi. Beberapa hari yang lalu, saya memberi makan junior Naschen Soul tahap akhir dari Cloud Sky Sect. Junior itu berkata bahwa Wang Lin tidak akan memaafkanku ketika dia meninggal. Siapakah Wang Lin ini, dan mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Selain itu, Chu hanyalah negara budidaya peringkat 3, tidak mungkin ada seorang penggarap formasi jiwa. Wang Lin ini hanyalah seorang kultivator Naschen Soul tahap akhir yang sedikit di atas rata-rata, dan saya membunuh mereka saat saya melihatnya. Saya bahkan telah membunuh beberapa penggarap formasi jiwa. Zhang Bai mencibir. Setelah memusnahkan negara Chu ini, aku akan kembali ke lembah 9 hantu yang sunyi. Kali ini, aku harus membiarkan Raja Serangga lahir. Setelah Raja Serangga memasuki tubuhku, aku akan dapat mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa mengalahkanku.
Di mata Zanbai, perjalanan ke alam surgawi adalah aibnya. Cheng Niu bukanlah siapa-siapa yang berani mengabaikannya. Jika Cheng Niu membantunya, mereka akan dengan mudah membunuh orang yang mengejarnya. Saya tidak menyangka Cheng Niu bisa mengambil alih tangan kupu-kupu merah. Sekarang orang itu terkenal di seluruh Suzaku. Ketenaran itu seharusnya menjadi milikku. Tunggu saja, Cheng Niu, suatu hari kita akan bertarung. Zanbai mencibir tetapi segera dia mengerutkan kening dan bergumam, katak petir Cheng Niu adalah musuh alami bagi serangga saya, jadi ini akan agak sulit. Matanya berbinar dan dia mengambil keputusan. Kali ini, dia harus masuk lebih jauh ke lembah 9 hantu yang sunyi dan mendapatkan serangga raja. Dengan raja serangga, bahkan katak petir pun akan kehilangan pengaruhnya. Lebih pintar jika aku tidak membuat marah Cheng Niu sebelum itu terjadi. Jika orang itu mampu melepaskan lengan dari kupu-kupu merah, maka tingkat kultivasinya pastilah bukan formasi jiwa tahap awal seperti yang dia tunjukkan di permukaan. Namun, Suzaku sangatlah besar. Bahkan jika aku ingin macam-macam dengannya, akan sulit menemukannya. Zanbai mendengus. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di luar Cloud Sky Sect. Sekte Cloud Sky dikelilingi oleh awan putih. Awan ini tidak alami melainkan formasi perlindungan sekte. Formasi ini tidak hanya melindungi sekte tersebut, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan fluktuasi energi spiritual dari dalam. Zanbai melayang di langit dan memandangi awan sebentar. Dia tersenyum menghina dan berteriak, "Junior dari Cloud Sky Sect, dengarkan baik-baik. Buka formasi perlindungan sekte, keluarkan semua pil Anda, dan Master Sekte Anda akan keluar untuk menyambut saya secara pribadi." Sekte Cloud Sky benar-benar diam. Setelah beberapa saat, suara lemah dan lembut datang dari Cloud Sky Sect. Namun, suara itu penuh dengan tekad. Senior adalah seorang kultivator formasi jiwa, mengapa menyulitkan sekte kecil seperti kami? Jika ada kebutuhan akan pil, silakan tanyakan kepada kami. Sekte Cloud Sky saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Zanbai mengungkapkan ekspresi mengejek dan berkata, "Oh, saya kira Anda adalah Master Sekte Cloud Sky Sekte. Junior adalah Master Sekte Cloud Sky Sekte. Senior, tolong jangan mempersulit sekte kecil seperti kami." Suara Ling Wuan melanjutkan. Itu masih memikat seperti dulu dan dipenuhi dengan kelembutan. Zanbai mendengus dan berkata, "Aku harus melihat kecantikan seperti apa yang dimiliki oleh Master Sekte Cloud Sky Sect ini." Dengan itu, dia meraih ke arah awan putih dan membuat gerakan meraih. Dengan serangkaian suara berderak, awan putih dengan cepat runtuh. Tapi mereka dengan cepat terbentuk kembali. Apa ini? Formasi ini misterius. Itu tidak ditempatkan oleh Cloud Sky Sect-mu? Mata Zanbai berbinar. Ling Wuan menghela nafas dan berkata, "Senior, formasi ini ditempatkan oleh klan iblis raksasa untuk melindungi sekte langit awanku. Pertimbangkan untuk memberi wajah pada klan iblis raksasa dan tidak mempersulit kami." Klan iblis raksasa. Zanbai merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Semua serangga di sekitarnya menyerang awan. Gelombang suara mengunyah datang dari awan putih. Suara ini akhirnya menjadi sangat keras hingga menutupi dengungan serangga. Bagaimana dengan klan iblis raksasa? Bahkan jika Chihu sendiri yang datang, dia tidak akan marah padaku hanya karena sekte Cloud Sky. Zanbai tersenyum dan mengulurkan tangan lagi. Dengan suara keras, salah satu awan putih runtuh, menyebabkan semua awan lainnya juga menghilang. Gelombang kejut menyebar, dan di dalam gelombang kejut itu seberkas cahaya menghilang. Saat awan putih menghilang, serangkaian bangunan yang terbuat dari batu roh muncul di hadapan Zanbai. Melihat deretan bangunan tak berujung yang terbuat dari batu roh yang sepertinya tidak ada habisnya, mata Zanbai melotot. Dia mencari dalam waktu yang sangat lama sebelum tertawa dan berkata, "Sekte Cloud Sky ini terlalu kaya, itu terbuat dari batu roh. Meskipun skalanya tidak bisa menandingi alam surgawi, tidak banyak tempat seperti ini di Suzaku. Haha, mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milikku." Formasi perlindungan sekte mudah dihancurkan. Orang-orang di dalam Cloud Sky Sect dipenuhi dengan keputusasaan. Zanbai mengambil satu langkah dan memasuki Cloud Sky Sect. Dia dikelilingi oleh dinding serangga setebal 100 kaki. Beberapa murid perempuan dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sangat ketakutan hingga mereka mulai menangis.
Zanbai mengulurkan tangan. Beberapa murid Cloud Sky Sekte ditangkap oleh kekuatan tak terlihat. Sekelompok serangga memisahkan diri dari gerombolan itu dan melompat ke arah para murid. Jeritan menyedihkan dengan cepat bergema saat para murid ditutupi oleh serangga. Serangga itu merayapi seluruh tubuh mereka, bahkan ada yang sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Jeritan melengking terdengar di telinga para murid Sekte Cloud Sky. Jeritan ini hampir mencabik-cabik hati mereka. Berhenti, Li Muwan melompat ke udara. Di sekelilingnya berdiri beberapa orang. Mereka semua menatap Zanbai dengan ekspresi jelek. Zanbai tersenyum nakal. Dia melambaikan tangannya dan teriakan melengking dari para murid menjadi semakin keras. Beberapa detik kemudian, serangga itu keluar dari tubuhnya. Para murid tiba-tiba menjadi sangat lemah dan jatuh dari langit. Wajah Li Muwan menjadi pucat, dia hanya bisa menatap para murid dengan tercengang. Darah keluar dari sudut mulutnya, tubuhnya bergetar, dan matanya dipenuhi kebencian saat dia melihat ke arah Zanbai. Dengan kepribadiannya, sangat jarang dia melihat orang seperti itu. Tatapan Zanbai tertuju pada Li Muwan. Dia berkata, "Tidak buruk. Kamu benar-benar cantik. Siapa namamu?" Li Muwan tetap diam. "Oh, tidak akan berbicara? Sayang sekali." Zanbai tersenyum dan melambaikan tangannya. Serangga di sekitarnya menyebar dan menutupi seluruh Cloud Sky Sect. Zanbai hanya perlu melambaikan tangannya dan serangga akan melompat ke makhluk hidup dan melahapnya. Meski serangga ini hanya seukuran ibu jari, mereka sangat haus darah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa mata Zanbai hampir persis sama dengan mata serangga ini. "Berhenti, namaku Li Muwan." Gelombang rasa malu memenuhi Li Muwan. Dia tidak punya pilihan, dia tidak bisa begitu saja menyaksikan murid-murid Sekte Langit Awan mati. Beberapa hari yang lalu, dia mulai mengirim muridnya pergi, tetapi masih ada ribuan orang yang memutuskan untuk tinggal. Alasan orang-orang ini tetap tinggal adalah karena mereka melihat Sekte Langit Awan sebagai rumah mereka. Mereka rela memperjuangkan rumah mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menyesalinya. Bahkan Liu Fei dan Song Qing, dua tetua kepala Nasjen Sol tahap akhir, memutuskan untuk tetap tinggal. Seorang lelaki tua berambut putih maju selangkah, menghalangi Li Muwan, dan berkata kepada Zanbai, "Senior, jika Anda memiliki permintaan, silakan bicara." Mata Zanbai berbinar. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, dengan nada menghina, "Permintaanku? Permintaan saya sangat sederhana. Aku akan membunuh kalian semua, meminum semua pilnya, dan menyegel tempat ini menjadi istana pribadiku. Sedangkan kamu, namamu Li Muwan? Anda sangat cantik dan memiliki keanggunan tertentu pada Anda. Kamu bisa menjadi pembantuku." Salah satu penggarap jiwa baru lahir yang merupakan seorang wanita tua berteriak, "Kamu bertindak terlalu jauh." Dia mampu mencapai tahap Nasjen Sol karena Li Muwan. Ketika Zanbai mengucapkan kata-kata itu, dia menjadi marah, melupakan perbedaan tingkat kultivasi, jadi dia berteriak keras-keras. Ekspresi Zanbai menjadi gelap. Matanya menjadi merah saat dia berkata, "Sepertinya saya terlalu baik. Oke, aku akan menghancurkan Sekte Cloud Sky." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan serangga di sekitarnya mulai menyerang semua orang. Adapun wanita tua itu, ketika Zanbai melambaikan tangannya, banyak serangga yang menyerangnya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bahkan Nasjen Solnya pun dilahap. Adegan ini mengguncang hati semua orang. Jeritan menyedihkan memenuhi Cloud Sky Sect. Li Muwan tersenyum sedih. Dia kemudian batuk seteguk darah dan menggigit bibir bawahnya. Bahkan para tetua di sekitarnya diserang oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi bahkan dua tetua jiwa yang baru lahir tahap akhir pun mengalami banyak masalah. Serangga ini sangat aneh, sepertinya tidak ada harta karun atau mantra yang berpengaruh pada mereka. Pada saat ini, selain Li Muwan, semua orang di Cloud Sky Sect sedang bertarung dengan serangga. Li Muwan menggigit bibir bawahnya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Zanbai memandang Li Muwan dengan penuh minat. Dia mengusap dagunya dan berkata, "Sejujurnya, saya telah memusnahkan banyak sekte, dan Anda adalah master sekte wanita keempat. Meskipun budidaya Anda tidak terlalu bagus, Anda akan menjadi inang yang baik bagi parasit saya."
Dengan itu, dia menunjuk ke arahnya dan setetes darah tiba-tiba keluar dari jarinya. Setetes darah berubah menjadi serangga ganas yang melompat ke arah Ling Wuan. Namun, begitu serangga itu melompat ke arahnya, gumpalan hitam muncul di dahinya. Massa hitam itu berubah menjadi bentuk makhluk kecil yang melahap serangga darah. Serangga darah itu berteriak dengan sedih pada awalnya, tapi suara itu perlahan memudar. Makhluk kecil itu melayang di sekitar Ling Wuan dan menatap tajam ke arah Zanbai. Zanbai kaget. Dia melihat makhluk kecil itu dan berbisik, "Solbis." Ling Wuan merenung. Dia melihat ke kejauhan dan berbisik, "Kakak Wang, mari kita bertemu di kehidupan selanjutnya." "Kakak Wang?" Haha, Zanbai tertawa. Setelah tiba di Chu, dia mendengar nama Wang Lin dari beberapa orang. Dia bahkan mendengarnya dari anggota sekte lain ketika mereka meninggal. "Negara Chu Anda sangat aneh. Wang Lin ini sepertinya sangat terkenal. Siapa sebenarnya dia?" Zanbai tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan arogansi. Matanya berbinar dan dia berkata, dengan nada menghina, "Saya sekarang sangat ingin tahu tentang siapa sebenarnya Wang Lin ini. Saya juga ingin tahu bagaimana Anda berhasil membuat semua penggarap jiwa baru lahir ini bersedia mati bersama Anda dengan tingkat kultivasi Anda." "Karena dia adalah wanitaku. Saya Wang Lin," sebuah suara dingin berbicara dari belakang Zanbai.